Pada kesempatan ini, saya akan menguraikan beberapa aturan tindak pidana yang terkait dengan aborsi di Indonesia. Baik itu yang diatur di dalam KUHP 1946, kemudian dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2023, dan di dalam KUHP tahun 2023. Nanti juga saya akan membandingkan beberapa ketentuan dengan Undang-Undang Kesehatan tahun 2009. Nah, jadi tujuan dari kajian kita pada kesempatan hari ini adalah untuk memahami tindak pidana apa saja yang terkait dengan tindak pidana aborsi. Karena di dalam hukum pidana kita, tindak pidana aborsi itu pelakunya berbagai macam orang, termasuk juga berbagai macam profesi yang di antara beberapa orang itu dibedakan di dalam aturan hukum pidana di Indonesia. Baik, saya akan memulai dulu dengan apa yang disebut dengan aborsi. Jadi pengertian aborsi itu dengan keguguran kandungan itu berbeda ketika kita melihat dari sisi sikap batin atau kejadiannya. Jika kita lihat, maka pengertian keguguran kandungan itu merupakan satu keguguran yang disebabkan oleh kehamilan yang belum mampu bertahan hidup sehingga calon janin keluar secara tidak disengaja oleh manusia. Jadi keguguran itu berbeda dengan aborsi. Sedangkan kalau aborsi itu adalah satu proses pengeluaran janin yang disengaja sampai gugur kandungannya oleh manusia. Nah, karena itu maka kalau dilihat dari sisi aspek hukum, maka keguguran yang tidak disengaja dan tidak ada campur tangan dari manusia itu tidak terkait dengan aspek hukum pidana. Tetapi jika itu terkait dengan aspek hukum pidana, tentu disyaratkan harus ada satu kesengajaan untuk menggugurkan kandungan seseorang dengan cara apapun. Nah, kemudian pengertian dari aborsi ini menurut Organisasi Kesehatan Dunia, aborsi adalah penghentian kehamilan yang disengaja dengan cara medis atau pembedahan. Nah, aborsi adalah penghentian kehamilan dengan mengeluarkan embrio atau fetus. Jadi ini adalah pengertian yang bersifat netral. Tentu kalau di dalam konteks hukum pidana, penghentian kehamilan yang disengaja dengan cara itu tidak disebutkan apakah itu dengan cara medis atau mungkin dengan cara tradisional atau dengan gerakan apapun. Karena di dalam hukum pidana di Indonesia itu yang dimaksud dengan aborsi itu mengutamakan pada perbuatan yang disengaja kemudian menggugurkan kandungan. Baik itu kandungan dirinya sendiri maupun kandungan orang lain. Jadi fokusnya itu adalah gugurnya. Jadi perbuatan ini biasa disebut dengan perbuatan dalam tindak pidana dalam pengertian yang material. Jadi tindak pidana itu yang diutamakan adalah akibat dari satu perbuatan. Sedangkan caranya itu tidak ditentukan di dalam hukum pidana. Itu sama juga dengan kemarin yang sudah kita bahas itu terkait dengan tindak pidana pembunuhan. Nah, kemudian kalau di dalam konteks hukum untuk menyederhanakan apa yang akan kita bicarakan nanti, maka saya membuat satu ragaan sebagai berikut. Jadi aborsi atau disebut dengan abortion atau disebut dengan abortus ya, itu pengertiannya sama ya. Itu kalau kita lihat dari kejadiannya, maka ada yang eh, dilakukan dengan cara yang bersifat kesengajaan atau dilakukan dengan sengaja oleh manusia, tentu dengan tujuan ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah yang dilakukan secara spontan, alamiah.
tidak disengaja. Makanya ini tidak ada aspek hukumnya di dalam hukum pidana. Jadi misalnya kalau ada orang keguguran, yang keguguran itu tanpa campur tangan apapun ya, jadi dia tidak meminum jamu apapun, kemudian juga tidak meminum obat apapun, tidak melakukan eh, gerakan apapun yang memang bertujuan untuk melakukan satu aborsi, maka itu tidak terkait dengan aspek hukum pidana. Tetapi apabila itu terkait dengan hukum pidana harus dilakukan secara sengaja. Nah, atau disebut dengan abortus provocatus. Nah, abortus provocatus itu dibagi menjadi dua, yaitu abortus provocatus medicianalis dan abortus provocatus criminalis. Jadi kalau abortus provocatus medicianalis ini adalah satu perbuatan yang pengecualian dari sebuah larangan kalau di Indonesia, sehingga itu diperbolehkan tapi dengan syarat. Baik itu syarat terkait dengan penyebab kehamilan maupun syarat yang misalnya ada persetujuan, kemudian ada konseling pasca dan pra, kemudian ada tempat yang bisa digunakan, kemudian ada waktu yang disyaratkan, termasuk pihak yang melakukan. Jadi ini ada persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan. Di Indonesia ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang ini. Nah, tapi itu pun munculnya setelah adanya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Yang saat ini undang-undang itu sudah dicabut dan diberlakukan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023. Nah, alasan itu dibagi menjadi dua. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Kesehatan yang baru tahun 2023 itu adalah eh, alasan karena terjadinya kedaruratan medis. Yang kedua, karena alasan kehamilan itu disebabkan oleh tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual yang lain. Ini adalah di dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2023. Tetapi kalau di dalam Undang-Undang Kesehatan yang tahun 2009 itu, alasannya itu karena kedaruratan medis dan karena kehamilan yang disebabkan oleh tindak pidana perkosaan. Jadi tidak ada penambahannya tindak pidana kekerasan seksual yang lain. Nah, dengan demikian maka kalau kita gambarkan secara sederhana, maka aborsi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana itu adalah yang kategori abortus provocatus yang bersifat kriminalis. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa ketika kita melihat dari struktur tadi, maka jenis abortus itu intinya dibedakan menjadi dua, yaitu yang spontan dan yang buatan. Yang buatan itu dibedakan menjadi dua juga. Ada yang alasan karena eh, pengobatan atau penyelamatan atau kedaruratan medis, dan ada juga yang bersifat kriminal. Yang ada kaitannya itu adalah yang bersifat kriminal. Nah, jika dibandingkan dengan beberapa negara, maka di dunia ini ada banyak negara yang membolehkan, ada yang membolehkan dengan syarat, ada yang melarang sama sekali. Karena setiap negara itu memiliki peraturan yang berbeda-beda mengenai aborsi ini. Dan secara hukum ya, jadi sekali lagi secara hukum, setiap negara itu memiliki satu kewenangan untuk menentukan apakah itu kejahatan atau itu bukan kejahatan. Nah, kemudian berdasarkan hasil penelitian itu saat ini ada 50 negara yang melarang atau mengizinkan aborsi hanya untuk menyelamatkan nyawa itu. Kemudian ada 44 negara dengan justifikasi ya, dengan pembenaran yang ditetapkan secara ketat di atas dan di luar ancaman terhadap nyawa ibu. Misalnya terkait dengan pemerkosaan atau incest. Jadi incest itu adalah hubungan badan secara tidak sah yang dilakukan dalam lingkup keluarga yang dia itu mempunyai hubungan darah. Nah, kemudian ada 13 negara yang mengizinkan aborsi untuk alasan sosial atau sosiomedis serta alasan medis.
Dan ada 22 negara lainnya mengizinkan aborsi atas permintaan. Nah, ini adalah dari hasil penelitian. Kemudian, kalau begitu, maka bisa dikategorikan gampangnya itu ada tiga tipe negara. Jadi ada negara yang tidak melegalkan aborsi apapun alasannya. Yang kedua adalah negara yang melegalkan aborsi. Kemudian yang ketiga, negara yang tidak melegalkan aborsi tetapi ada pengecualiannya dengan alasan tertentu. Nah, jadi kalau yang satu dengan yang kedua ini saling berlawanan, kemudian yang ketiga ini adalah jalan tengah. Intinya itu dilarang, tetapi dibolehkan dengan alasan-alasan tertentu. Nah, negara-negara yang melarang aborsi, apapun alasannya, itu antara lain adalah Chili, El Salvador, Malta, Vatikan, dan di Indonesia. Ketika kita menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua adalah negara yang melegalkan aborsi secara luas. Antara lain itu adalah Perancis, Kanada, Australia, Vietnam, Swedia, Singapura, Norwegia, Belanda, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah negara yang melarang aborsi, tetapi mengecualikan, artinya dibolehkan ya, dengan alasan dan ketentuan tertentu. Antara lain, misalnya di Rusia. Ini diizinkan hingga usia kehamilan itu masuk ke 12. Dan hingga masuk ke 22 dalam hal kehamilan itu terjadi karena adanya pemerkosaan atau karena membahayakan nyawa ibu. Nah, kemudian di Jepang aborsi itu legal hingga 21 minggu dan 6 hari dari usia kehamilan. Sedangkan dengan Argentina, aborsi dilegalkan dalam kasus pemerkosaan dan incest. Ya, ini sampai tahun 2020. Nah, sekarang di Indonesia itu adalah kalau kita menggunakan KUHP tahun 1946 itu tidak diperbolehkan ya. Sama sekali tidak diperbolehkan. Tetapi setelah ada Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, maka itu diperbolehkan, yaitu khusus karena alasan kedaruratan medis dan karena kehamilan itu akibat dari tindak pidana perkosaan. Nah, kemudian pada tahun 2023 ini ada undang-undang yang baru, yaitu Undang-Undang Kesehatan, yang ketentuannya itu merujuk pada KUHP tahun 2023. Nah, alasannya itu karena alasan kedaruratan medis atau kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya. Kalau dulu di dalam ini ya, di dalam undang-undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 itu alasan yang bisa digunakan karena korban pemerkosaan itu ya, kehamilannya akibat pemerkosaan, maka usianya itu maksimal kehamilan dari orang itu maksimal 6 minggu. Tetapi di dalam KUHP yang baru itu justru jadi 14 minggu. Jadi ada kenaikan yang signifikan ya tentang lamanya. Kalau dulu hanya 6 minggu, kemudian menjadi 14 minggu. Nah, dari sekian banyak ini khusus di Amerika Serikat itu sejak tahun 2022 bulan Juni, maka Mahkamah Agung itu mencabut perlindungan aborsi federal yang memberikan kewenangan kepada masing-masing negara bagian untuk memberlakukan peraturan aborsi. Jadi boleh melegalkan dan juga boleh melarang atau melarang dengan syarat tertentu yang bisa disimpangi. Sehingga sejak putusan tersebut banyak negara bagian telah memberlakukan larangan aborsi. Namun beberapa negara bagian juga mengizinkan dengan pengecualian yaitu terkait dengan perkosaan. Nah, jadi ini merupakan satu perkembangan terbaru ya tahun 2022. Nah, kemudian kita bicarakan mengenai aturan tindak pidana aborsi di Indonesia. Kita awali dari KUHP tahun 1946. Jadi di dalam KUHP 1946 itu diatur, barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan
bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 45.000 rupiah. Nah, jadi dengan aturan ini bahwa setiap orang itu pengertiannya bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa dewasa, bisa anak, bisa warga negara Indonesia, bisa warga negara asing, itu terkena di dalam aturan pasal 299 ini. Dan kemudian di dalam ayat kedua, jika yang bersalah berbuat demikian itu untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian, atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, maka pidananya ditambah sepertiga. Jadi sepertiga dari 4 tahun berarti menjadi 5 tahun lebih 4 bulan. Ya, 5 tahun lebih 4 bulan. Nah, kemudian, jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu. Jadi misalnya dia tabib, ya, atau bidan atau juru obat, maka bisa dicabut atas perintah pengadilan. Jadi di sini itu adalah yang sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan. Jadi eh, ini adalah satu tindak pidana formil, ya. Tindak pidana formil. Jadi tidak disyaratkan bahwa harus keguguran, tetapi hanya dia mengobati. Ya, tidak harus keguguran. Karena kata kuncinya di sini itu adalah diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan. Jadi ini adalah tindak pidana formil. Nah, nanti ada ketentuan yang tindak pidana materialnya. Nah, kemudian kita coba bandingkan ya yang ada dalam KUHP 1946 dengan Undang-Undang Kesehatan tahun 2023. Dalam pasal 346, setiap wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi ini yang diancam khusus wanita, ya, yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya. Wanita siapa? Ya, yang hamil. Ya, jadi yang hamil itu. Jadi seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain. Jadi intinya bahwa wanita yang melakukan aborsi itu dipidana. Baik itu aborsi dilakukan mandiri oleh orangnya maupun menyuruh orang lain. Seperti saat ini aborsi yang mandiri itu bisa juga banyak dilakukan misalnya menggunakan obat-obatan yang dikonsumsi sendiri dan obat-obatan itu dibeli di marketplace atau mungkin juga di toko-toko obat yang mungkin menjual, maka itu termasuk seorang wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya sendiri. Ya. Nah, jadi di sini itu adalah menggugurkan, artinya sudah gugur. Ya, artinya sudah gugur. Berbeda dengan tadi itu memberi harapan. Kemudian di dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2023, itu setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Jadi di sini letak perbedaannya kalau ini adalah alasan apapun nggak bisa. Tetapi di sini bisa. Di dalam Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 itu bisa. Yaitu yang dikecualikan. Yang dikecualikan apa? Ya dua tadi. Yang pertama karena alasan kedaruratan medis. Kemudian yang kedua karena kehamilan itu akibat dari tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual yang lain. Jadi tindak pidana kekerasan seksual yang lain itu tentu merujuk pada undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ya, jadi bukan hanya perkosaan saja, tapi termasuk juga misalnya pemaksaan
perkawinan. Ya, kemudian juga terkait dengan tindak pidana dalam lingkup keluarga yang memang dapat menyebabkan kehamilan. Nah, kemudian pada pasal 347, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Jadi bedanya dengan 346, kalau 346 itu orang lain yang menggugurkan, maka dia termasuk pelaku tindak pidana yang disetujui oleh orang itu. Jadi oleh yang hamil itu disetujui. Maka berarti kalau disetujui bisa jadi tindak pidana itu dilakukan oleh kedua-duanya. Yang hamil juga melakukan tindak pidana, kemudian juga orang lain yang melakukan itu juga terkena tindak pidana. Jadi tidak ada korban. Tetapi kalau di sini, di 347 itu ada korban. Jadi barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, maksudnya itu tanpa persetujuan yang hamil, maka ancamannya 12 tahun. Nah terus wanita yang hamil dipidana enggak? Enggak bisa dipidana karena dia tidak menyetujui. Dia jika dia menyetujui maka yang hamil ancamannya pidana 4 tahun. Nah, kemudian di dalam ayat yang kedua, jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ya, jadi di sini itu eh, kalau dengan tanpa persetujuan itu 12. Kalau dengan tanpa persetujuan kemudian yang hamil itu akhirnya mati, maka ancamannya menjadi 15 tahun. Nah, kemudian di dalam pasal 348 KUHP tahun 1946, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seseorang wanita dengan persetujuan diancam dengan pidana penjara 5 tahun 6 bulan. Ya, jadi sekali lagi, kalau misalnya terjadi kasus, si A meminta si B agar digugurkan kandungannya. Maka si A yang hamil itu ancaman pidananya adalah 4 tahun. Kemudian si B yang menggugurkan ancaman pidananya adalah 5 tahun. Kalau si A dikenakan 346 KUHP 1946, kemudian si B yang melakukan itu ancamannya 5 tahun 6 bulan. Ya. Jadi beda ya, posisinya beda. Jadi peruntukannya ini adalah hanya khusus orang wanita yang hamil 346. Kalau 348 itu adalah siapa saja. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa anak, bisa dewasa, bisa warga negara asing, bisa warga negara Indonesia. Nah, kemudian jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut diancam dengan pidana 7 tahun. Maksudnya begini, sebenarnya yang minta adalah si A, kemudian yang mengerjakan itu adalah si B, tapi ternyata si A itu meninggal dunia, padahal si A itu yang meminta. Maka si B itu diancam dengan pidana 7 tahun. Terus si A bagaimana? Ya nggak diancam dengan pidana kan dia meninggal dunia. Ya, dia meninggal dunia. Ini beda dengan yang di ayat 1. Kalau di ayat 1 karena dia tidak meninggal dunia, maka eh, posisinya ya dia itu diancam dengan 4 tahun. Tetapi yang melakukan itu diancam dengan 5 tahun 6 bulan. Nah, kemudian jika kita bandingkan dengan Undang-Undang Kesehatan tahun 2023, maka ketentuannya begini. Setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagai dimaksud pada pasal 60 terhadap seorang perempuan dengan persetujuannya, maka perempuan tersebut dipidana paling lama 5 tahun. Nah, jadi pidananya 5 tahun. Ini aturan ini ancaman pidananya turun ya. Kalau yang di dalam KUHP itu kan 5 tahun 6 bulan ya. Kalau di sini itu hanya 5 tahun. Kemudian dia itu tanpa persetujuannya, maka orang tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ya, paling lama 12 tahun. Kemudian jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kematian perempuan, maka dipidana dengan pidana paling lama 8 tahun.
Nah, ini naik 1 tahun. Kalau dulu kan 7 tahun ya di KUHP yang 1946. Kemudian yang di Undang-Undang Kesehatan itu eh, menjadi 8 tahun. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kematian, perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ini sama ancaman. Jadi nanti pada anu ya apa pada saat sudah mulainya berlaku ketentuan KUHP yang baru, begitu juga dengan KUHP yang lama 1946, maka akan diberlakukan Undang-Undang Kesehatan. Nah, kemudian tindak pidana yang terkait dengan eh, aborsi itu adalah tindak pidana menunjukkan memberi obat atau meminta orang agar menggunakan obat. Jadi ancam pasalnya begini. Di dalam KUHP 1946, barang siapa secara terang-terangan mempertunjukkan satu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa dapat atau bisa digunakan sarana atau perantaraan yang demikian itu, yaitu untuk menggugurkan kandungan, ya, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Nah, jadi di pasal ini menunjukkan bahwa orang yang menunjukkan saja ya, untuk menunjukkan loh ini loh bisa digunakan, itu saja sudah salah karena dia menunjukkan ya. Itu menunjukkan saja, tidak perlu dia yang diberi itu kemudian menggunakan atau tidak menggunakan, itu tidak penting. Makanya ini kalau di dalam pasal 353 ini masuk di dalam kategori pelanggaran ya. Kalau di dalam KUHP yang lama. Kemudian aturan di dalam KUHP yang baru, itu aturannya ada di pasal 251. Setiap orang yang memberi obat atau meminta seseorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, jadi ini eh, merupakan satu pengganti dari pasal yang tadi 299 ya, dengan pidana paling lama 4 tahun. Tapi bedanya begini, kalau yang di KUHP yang lama itu eh, dendanya sedikit, kalau ini dendanya banyak, yaitu dalam kategori 4. Tapi ancaman pidana dan unsur tindak pidananya sama. Jika setiap orang sebagian satu melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud pada pasal 86 huruf F, yaitu untuk menjalankan profesi itu. Jadi misalnya ada apoteker atau mungkin ada anu ya apa eh, tenaga kesehatan ya, atau mungkin juga dokter ya, dalam menjalankan profesinya itu ternyata adalah memberi obat atau meminta seorang untuk menggunakan obat. Itu apakah tidak termasuk aborsi? Tidak, karena ini adalah tindak pidana formil. Gugur atau tidaknya persoalan lain. Nah, sehingga kalau nanti itu gugur karena dia memegang profesi tertentu, maka ada pemberatan sepertiga dari ancaman pidana pokok. Nah, jadi ada ketentuannya. Jika dokter, bidan, atau juru obat yang turut serta dalam aborsi, itu aturannya gini. Di dalam KUHP 1946. Jika seorang dokter, bidan, atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan 346 ya, aborsi ya, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu dari kejahatan yang diterangkan 347, 348 ini juga aborsi ya, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dicabut hak untuk menjalankan mata pencaharian atau profesi itu. Kemudian dalam 350, dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, ya tentu tidak termasuk ya, karena pembunuhan dengan rencana atau karena kesalahan, satu kejahatan pada 347, 48, ya 374, 348 itu aborsi, maka tindakannya itu dapat dijatuhi dengan ketentuan pasal 35 KUHP mulai nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jadi banyak yang bisa dijatuhkan itu ya.
apabila apa orang yang melakukan tindak pidana aborsi, yang turut serta dalam tindak pidana aborsi, itu haknya adalah memegang jabatan tertentu, memasuki angkatan bersenjata, memilih dan dipilih, menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, ya, menjadi wali, wali pengawas, pengampu, pengampu pengawas, ya, termasuk juga hak menjalankan kekuasaan Bapa, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. Nah, tentu sanksi tersebut akan mengikat apabila dicantumkan di dalam amar putusan. Nah, kemudian kita kaitkan antara KUHP 2023 dengan Undang-Undang Kesehatan tahun 2023. Ternyata itu ancamannya juga sama. Ya, begitu juga dengan KUHP 1946. Tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana maksud pasal 428 pidananya dapat ditambah 1/3. Ya, sama ya, di dalam KUHP 1946, kemudian juga di Undang-Undang Kesehatan, kemudian juga di KUHP 2023. Kemudian yang kedua, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, yaitu hak memegang jabatan publik pada umumnya dan B, hak menjalankan profesi tertentu. Nah, kemudian tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana kerusakan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud pada pasal 60 tidak dapat dipidana. Jadi begitu ya, jadi tenaga medis atau tenaga kesehatan. Kalau kita lihat itu ya di dalam Undang-Undang Kesehatan itu ya, yang dimaksud dengan tenaga medis itu adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi eh, kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan. Kemudian, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi di sini ini tenaga kesehatan itu ya, di sini ada ketentuan yang yang jelas ya. Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, keterampilan melalui pendidikan tinggi. Ini juga ada masalah ini. Bagaimana dengan tenaga kesehatan yang dia itu tidak mengikuti pendidikan tinggi? Ya, bagaimana itu misalnya perawat yang dia itu bukan lulusan dari pendidikan tinggi, tetapi misalnya dari SMA, SMK ke perawatan. Apakah itu termasuk tenaga kesehatan atau bukan? Nah, maka kemudian jawabannya tergantung dari aturan sebagaimana diatur di dalam peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Kesehatan. Karena di sini ini yang dimaksud pendidikan tinggi itu adalah keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu ya, untuk jenis tertentu. Artinya apakah yang dimaksud dengan tertentu nanti tergantung dari peraturan pemerintah atau dalam peraturan menteri. Nah, kemudian di dalam kaitannya dengan aborsi ini kita bisa cek ya aturannya ini ya. Jadi pasal 463 tadi ya, setiap perempuan yang melakukan aborsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Oke, sama dengan KUHP yang lama. Kemudian ketentuan sebagaimana ayat 1 tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan dengan kehamilan tidak melebihi 14 minggu. Ini batasannya ya. Nah, kemudian juga 464, setiap orang yang melakukan aborsi terhadap perempuan dengan persetujuan ancamannya 5 tahun. Ya. Kemudian eh, tanpa persetujuan menjadi 12 tahun. Jika mengakibatkan mati, maka kalau itu dengan persetujuan maka menjadi 8
tahun. Kalau itu tanpa persetujuan menjadi 15 tahun. Ini berbeda ya dengan undang-undang di kesehatan yang ini, yang 8 tahun, yang lama itu kan 7 tahun ya dalam undang-undang kesehatan. Nah, kalau ini sama ya. Eh, Kemudian kita melihat penjelasannya. Jadi yang dimaksud dengan aborsi, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kandungan seseorang perempuan. Jika yang diaborsi adalah kandungan yang sudah mati, maka ketentuan pidana dalam pasal ini tidak berlaku. Misalnya ada yang anu itu ya kandungannya kemudian mati, kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian nanti di rumah sakit diadakan suatu tindakan medis untuk mengeluarkan janinnya. Itu tidak termasuk karena mati duluan janinnya. Nah, yang termasuk tindak pidana itu adalah janinnya yang tidak mati. Nah, tidaklah relevan di sini untuk menentukan cara dan sarana yang digunakan untuk melakukan aborsi. Jadi sekali lagi memang tindak pidana aborsi itu merupakan satu tindak pidana material. Jadi caranya tidak ditentukan. Ya sama dengan merampas nyawa orang lain. Itu kan caranya kan eh, macam-macam ya. Jadi akibat yang ditimbulkan ini, cara aborsi itu tidak diatur karena memang yang dituju oleh aturan ini adalah akibat dari tindak pidana. Makanya kemudian bisa juga aborsi itu melalui pijat, kemudian juga melalui minum obat, kemudian minum jamu, atau mungkin makan makanan tertentu dan lain sebagainya. Tapi niatnya jelas untuk mengaborsi dari kandungan itu. Nah, kemudian ada satu pemberatan, itu tadi yang saya sebutkan tadi ya, sama ya. Jadi pemberatannya itu ditambah sepertiga. Nah, di dalam KUHP itu di sini disebutkan ya, jadi dokter, bidan, paramedis atau apoteker. Kalau di dalam Undang-Undang Kesehatan itu adalah tenaga kesehatan. Jadi beda. Kalau dokter, bidan, paramedis atau apoteker ini berarti yang dikenai hanya empat profesi ini. Nah, sedangkan kalau di Undang-Undang Kesehatan yang dikenai itu adalah semua tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu kan ada juga tenaga kesehatan yang tenaga kesehatan tradisional yang dia itu memang memiliki kewenangan dan memiliki izin untuk praktek. Nah, di sini hanya dibatasi. Nah, jadi dokter dan lain sebagainya ya. Kemudian dokter, bidan, paramedis atau apoteker juga begitu. Kemudian juga aturannya yang pasal 465 ayat 3 juga gitu, dokter, bidan, paramedis atau apoteker. Nah, kemudian masalahnya kan gini. Di dalam Undang-Undang KUHP tahun 2023 itu tidak dijelaskan siapa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan. Makanya kemudian ini memungkinkan orang-orang yang melakukan itu bukan tenaga kesehatan, ah, itu dapat dipidana juga. Dan kemudian kalau dia tidak termasuk empat ini juga bisa dipidana. Cuman persoalannya ngikuti Undang-Undang Kesehatan, bukan ngikuti KUHP. Lah kalau di dalam undang-undang ini, maka dokter gigi itu tidak termasuk. Yang diancam dalam 465 ini tidak termasuk. Karena kalau di dalam Undang-Undang Kesehatan tadi kan tenaga medis. Tenaga medis itu terdiri atas dokter dan dokter gigi. Lah kalau di sini disebutkan dokter. Kalau disebutkan dokter berarti tidak termasuk dokter gigi. Nah, itu kan ya. Makanya kemudian nanti pada saat kedua-duanya berlaku ya, KUHP tahun 2023 itu berlaku, kemudian Undang-Undang Kesehatan itu juga berlaku yang tahun 2023, maka penegak hukum dapat memilih mana yang akan digunakan. Ya, memilih mana yang akan digunakan karena kan memang sama-sama mengatur ya, sama-sama mengatur. Nah, yang dipilih yang mana? Yang paling mudah untuk membuktikan bahwa dia melakukan tindak pidana. Nah, oke. Jadi intinya kalau di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 itu dalam pasal 60 ya, setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Nah, KUHP yang dimaksud itu KUHP yang berlaku sehingga pada tahun 2025 ini sebenarnya ketentuan pasal 60 ini jadi blunder ini. Karena apa? Karena kan KUHP yang kita ini yang sekarang ini yang berlaku adalah KUHP tahun 1946. Tahun 1946 itu tidak membolehkan aborsi. Sehingga pasal 60 ini sebenarnya adalah pasal yang cukup anu ya apa cukup menimbulkan banyak penafsiran.
Pasal 60 ini tidak ada perbedaan penafsiran ketika nanti tanggal 2 Januari tahun 2026. Karena KUHP 2023 itu sudah dilaksanakan. Nah, kemudian persyaratannya, jadi ini tadi ya, ini persyaratannya. Jadi intinya begini, sekali lagi saya tegaskan, aborsi di Indonesia itu dilarang, tapi dikecualikan. Ya, pengecualiannya apa? Ya tadi di dalam undang-undang anu ya apa? Di dalam ketentuan undang-undang hukum pidana di Indonesia diatur yaitu korban dari perkosaan yang hamil akibat dari perkosaan itu atau karena kedaruratan medis atau karena kehamilan itu disebabkan oleh tindak pidana kekerasan seksual yang lain. Jadi syaratnya itu dilakukan oleh tenaga medis, dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, kemudian pada fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri dengan persetujuan perempuan yang hamil, yang bersangkutan, dan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan. Ya, ini juga jadi masalah ini ya. Kecuali korban perkosaan. Terus bagaimana dengan yang kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual yang lain? Kalau kita nuruti, berarti tindak pidana kekerasan seksual yang lain itu juga anu ya, apa? Harus ada persetujuan. Padahal ya perlu dikaji itu ya. Nah, makanya kemudian kalau kita melihat dari ancaman-ancaman pidananya ini ya, maka muncul satu persoalan. Kenapa kok terjadi satu perbedaan? Kalau dulu itu 6 minggu, sekarang ini maksimal 14 minggu. Nah, ini perlu untuk dikaji dari sisi medis dan juga dari sisi ajaran agama. Karena kalau udah usia 14 minggu itu sudah gede itu ya. Usia 14 minggu itu kan sudah gede. Nah, jadi perbedaannya gitu ya. Perbedaannya 6 minggu dengan 14 minggu. Jadi di dalam undang-undang yang lama itu ya ini ya, aborsi sebagai maksud pada pasal 75 itu yang dikecualikan itu dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir kecuali dalam hal kedaruratan medis. Jadi kalau di dalam undang-undang yang lama itu kalau kedaruratan medis itu tidak ada maksimal usia kandungan. Oke. Kemudian muncul pertanyaan yang dimaksud di dalam KUHP dan Undang-Undang Kesehatan yang baru, kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual lain itu apa? Kalau menurut saya adalah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Tindak pidananya itu macam-macam itu ya. Jadi mulai dari pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, tentu ini tidak ada kaitannya dengan kehamilan ya. Kemudian pemaksaan alat kontrasepsi, maksudnya itu pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi itu tidak termasuk karena tidak menimbulkan kehamilannya. Kemudian pemaksaan sterilisasi itu juga tidak termasuk. Nah, di sini ada pemaksaan perkawinan ini yang memungkinkan adanya satu kehamilan. Kemudian juga ada eksploitasi seksual. Kemudian juga ada perbudakan seksual. Ini yang memungkinkan ada mengakibatkan kehamilan. Kemudian kekerasan seksual berbasis elektronik itu tidak menyebabkan kehamilan. Nah, ternyata di dalam ketentuan pasal 4 itu, ketentuannya banyak sekali. Tindak pidana kekerasan seksual itu termasuk perkosaan. Ya, perkosaan itu termasuk juga perkosaan yang diatur di dalam kanun jinayat di Aceh. Ya, termasuk juga perkosaan yang terjadi di lingkup keluarga. Ya, kemudian juga termasuk perbuatan cabul. Ya, perbuatan cabul. Perbuatan cabul itu juga bisa dikaitkan dengan ini karena persetubuhan yang dilakukan anu ya apa tidak melalui satu perkosaan. Tapi sekali lagi, kalau perzinahan tidak termasuk dalam konteks ini. Karena apa? Karena perzinahan itu dilakukan dengan persetujuan suka sama suka. Kemudian juga persetubuhan terhadap anak. Ya. Kemudian juga perbuatan yang melanggar kesusilaan yang lain. Nah,
Jadi pornografi dan lain ini nggak ada kaitannya. Kemudian ada pemaksaan pelacuran. Ini menimbulkan satu kemungkinan bahwa karena dia dipaksa untuk melacur kemudian kehamilan, maka kalau itu terbukti secara sah dan meyakinkan itu ada tindak pidana pemaksaan pelacuran, maka memungkinkan dia itu diaborsi dengan syarat itu. Nah, kemudian juga kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga. Kemudian tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual. Nah, kalau tindak pidana pencucian tentu tidak terkait ya. Kemudian tindak pidana yang lain yang secara tegas diatur dengan kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga pengertian dari pengecualian di Indonesia tentang aborsi yang dibolehkan, yang dikecualikan, itu semakin banyak. Sehingga nanti ini akan bisa menjadi bisa menjadi presiden tidak bagus ya apabila nanti pengelolaannya, aturannya itu tidak jelas. Nah, jadi pemerkosaan-pemerkosaan itu ya termasuk juga ya pemerkosaan ayat 1 dan membujuk terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, itu jadi membujuk terhadap anak untuk melakukan satu persetubuhan itu kan diancam dengan pidana. Ketika anaknya itu hamil, maka anak itu juga berpeluang untuk diaborsi sesuai dengan syarat dan ketentuan, termasuk pemaksaan perkawinan ya. Oke, kemudian juga penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, kemudian perbudakan seksual. Nah, jadi dengan demikian maka aturan aborsi di Indonesia yang dikecualikan di dalam KUHP tahun 2023 ini, pengecualiannya lebih luas dibandingkan dengan di Undang-Undang Kesehatan tahun 2009. Nah, sehingga apabila nanti peraturan pemerintahnya, kemudian juga aturan-aturannya itu tidak ketat, pelaksanaannya tidak ketat, maka kemungkinan akan terjadi satu penyalahgunaan hukum oleh pihak-pihak tertentu. Ya. Karena itu, maka peraturan pemerintah, peraturan menteri, kemudian juga peraturan-peraturan yang terkait dengan pengecualian larangan aborsi itu harus jelas, kemudian juga terukur. Jika tidak, maka akan menimbulkan satu kesan bahwa aborsi di Indonesia itu aturannya tidak ketat.